Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dinovianto Putra. Ya, jadi di video kali ini saya mau singkat saja menanggapi mengenai Sunton Capital yang baru saja kena scam ya. Jadi di sini ada videonya gimana proses ada orang yang upload mengenai pas dia proses sinyalnya jalan itu gimana ya. Kita tonton bareng-bareng ya. Oke. Ya, jadi ceritanya dia buka posisi pada jam 21 lebih 25 ya. Buka posisi sell di XAG USD atau silver ya. Oke, ceritanya ini sudah kita Nah, ini udah hampir profit dan ini sudah profit ya. Sudah profit. Oke. Tapi tiba-tiba seperti ini. Satu, dua, tiga. Kali dua aja. Ya, masih profit. Kali dua. Nah, tiba-tiba langsung minus. Ya, dan reaksinya, nah, kok rugi. Tiba-tiba langsung minus 14.000 US dollar dari posisi awalnya itu langsung profit ya. Dari posisi awalnya itu profit, tiba-tiba langsung minus. Kita bisa telusuri di sini untuk harinya nggak bisa ya. Untuk harinya kapan itu nggak bisa. Cuman di beberapa video yang ada di YouTube, teman-teman cari saja mengenai Sunton Capital ini ya. Mengenai Sunton Capital ini pasti banyak sekali yang bahas. Dan saya cuma nggak mau membahas secara detailnya. Yang penting teman-teman bisa lihat ini prosesnya waktu orang itu mengalami kerugian ya, waktu si nasabah dari broker Sunton ini itu mengalami kerugian kayak gini reaksinya ya. Jadi sebenarnya nggak bisa diketawain ya, nggak etis untuk diketawain. Cuman ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman ya. Bahkan saya sudah bikinkan banyak sekali video mengenai ya scam di trading forex itu kayak gimana ya. Terus titip trading itu kan juga sama scamnya. Dan beberapa dari video dari mengenai Sunton Capital ini yang saya pelajari adalah si Sunton Capital ini itu merupakan broker forex ya, broker forex. Dan oleh Pak siapa saya lupa ya, di YouTube itu ada, itu sudah dicek di wiki FX-nya, itu dia bintangnya cuma 1, berarti sangat-sangat mencurigakan ya, sangat-sangat mencurigakan. Dan untuk proses deposit dan withdrawal-nya itu tidak langsung melalui bank atau tidak langsung transfer melalui virtual account atau apapun ya, tapi lewat WhatsApp untuk depositnya. Itu kan zaman sekarang, men. Zaman sekarang bahkan di Gain Hunter saja, untuk teman-teman kalau mau ikut sinyal dari Gain Hunter, bayarnya itu lewat virtual account. Sudah pakai virtual account. Nah, ini broker aja pakai WhatsApp depositnya. Terus beberapa juga saya lihat itu untuk tarik dananya juga ada delay ya, ada kendala dan jadi tertunda-tunda. Akhirnya sampailah pada peristiwa ini. Dan untuk peristiwa ini saya nggak yakin itu terjadi kapan, cuman berdasarkan yang saya cari itu kemarin ya, tanggal ini sekarang saya bikin video ini tanggal 15, berarti tanggal 14 kemarin malam ya. Kalau kita lihat ya untuk marketnya dari XAG USD atau silver ya, saya perlihatkan. Nah, kalau dari market dari XAG USD itu naik ya, naik seperti ini. Dan dari
kalau yang saya lihat dari yang diperlihatkan oleh Bapak siapa saya lupa, sorry, itu dibandingkan ya, dibikin screenshot antara chart dari Sunton Capital ini, kemudian dari FBS dan XM dan Okta FX, itu beda, chartnya beda. Di Sunton Capital itu ada wick-nya tinggi banget, pokoknya ekor dari candlenya itu tinggi banget, dan padahal di broker yang lain nggak ada ekornya sama sekali ya, dan pergerakannya cuma biasa. Nah, itulah yang menjadi sebuah scam ya. Jadi mungkin kalau teman-teman nggak maksudnya dengan video ini itu nggak ngerti, dengan video yang barusan saya tunjukkan itu kasusnya awalnya gimana itu nggak ngerti. Jadi awalnya gini, si Sunton Capital ini itu ngasih sinyal di jam 21.25 itu sell ya, 21.25 itu sell. Makanya si pemilik video ini namanya Jum ya, itu sell di 21.25, sell, langsung open posisi sell di XAG USD atau silver lah ya, itu sell. Sinyalnya dari Sunton Capital. Oke, bener. Setelah beberapa menit bener, tapi targetnya sinyalnya ini ya, sinyalnya ini ya. Saya lihat di di video-video selanjutnya itu diperlihatkan juga sinyalnya seperti itu. Antara jam 21 sampai jam 21.25 sampai 21.29 itu langsung close posisi. Lah ini belum sampai 21.29 udah langsung margin call, dan margin call-nya kena banyak banget ya, minus 35.900 ya, 36.000 US dollar lah minusnya. Itu kan sama aja minusnya sampai 500 jutaan ya kalau dirupiahkan, kan konyol ya. Nah, pelajaran apa yang bisa teman-teman dapat dari Sunton Capital ini? Pertama, ketika teman-teman trading itu teman-teman harus edukasi, harus fokus ke belajarnya dulu, harus fokus ke edukasinya dulu ya. Mungkin kalau kita trading tanpa menjalankannya itu kan nggak untuk masuk ilmunya, untuk masuknya itu kan susah ya. Teman-teman bisa belajar dari akun demo dulu. Akun demo itu nggak mesti harus belajar, harus deposit atau harus punya broker kok, harus daftar di broker kok. Yang penting teman-teman download aja MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, secara otomatis nanti ketika download di situ teman-teman sudah dapat aksesnya ya, sudah dapat akses untuk akun demonya. Dan kalaupun teman-teman pengen trading akun demo tapi lewat broker, carilah broker-broker yang terpercaya ya, broker-broker yang sudah banyak iklannya di sosial media, di YouTube, di Facebook. Pokoknya cari broker-broker yang sudah lama. Kalau teman-teman belum tahu ya, teman-teman bisa cari referensi di YouTube atau di WikiFX, itu teman-teman bisa cari di situ ya, broker-broker yang punya rating paling besar. Ya intinya kalau broker di Indonesia itu ada dua broker lokal dan broker luar. Nah, untuk broker lokal itu sudah terregulasi dengan Bapepti, dan untuk broker luar itu sudah terregulasi sendiri dengan dari negara asalnya. Misalnya kalau di XM yang saya sering promokan mengenai XM, dan saya juga salah satu instrukturnya juga, di XM itu sudah terregulasi oleh regulator dari Cyprus, dari negara asalnya ya, dari Cyprus. Dan untuk FBS juga saya trading di situ, sempat trading lama juga, dan sampai sekarang nggak ada masalah kok ya untuk trading di kedua broker ini. Bahkan di Okta FX juga saya pernah trading di situ ya, di Okta FX itu juga nggak ada masalah, karena memang broker ini sudah saya lihat sejak lama, sudah saya perhatikan sudah sejak lama, bahkan dari tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2010 waktu saya lulus SMA, waktu saya aktif-aktifnya di dunia internet ya, di internet lah ibaratnya, saya sudah melihat iklan-iklannya dari broker-broker ini.
Dan saya waktu itu masih belum tahu ini apa sih, ini permainan apa sih. Ternyata setelah tahun 2013 itu saya baru tahu ternyata ini adalah trading forex dan benar-benar membayar ya, benar-benar kita untuk deposit juga kalau di XM sudah pakai virtual account, di FBS juga sudah ada virtual account di bank-bank tertentu ya, di OptaFX juga sama ya. Jadi ketiga broker ini sudah istilahnya sudah bagus lah. Nah, setelah teman-teman pilih brokernya, setelah teman-teman sudah menemukan brokernya yang istilahnya yang benar-benar terpercaya ya, jangan teman-teman mudah diiming-imingi oleh sinyal yang apa ya, yang bentuknya itu aneh ya. Bentuknya aneh maksudnya langsung eksekusi sell pada saat itu juga. Itu salah satu contoh sinyal yang bentuknya aneh ya, tanpa menunjukkan analisa-analisa yang jelas ya. Dan kayak contohnya di Sunton Capital ini. Sinyal yang ditunjukkan itu kan di jam sekian, menit sekian, open posisi sell. Emangnya mereka ini peramal atau gimana? Ya kan? Nah, bahkan trader-trader kalau saya lihat di YouTube-nya trader luar, mereka ketika melakukan open posisi mereka itu mantengin chart terus-menerus sambil apa, kalau ada candle tertentu, mereka bikin area supply and demand-nya dengan rectangle. Saya contohkan ya, kalau dilihat di sini di chart ini ya, di chart trading view, mereka biasanya trading di trading view untuk analisa, terus mereka kasih garis-garis di sini untuk menentukan area supply and demand-nya kayak gini. Ini mereka trading menggunakan teknik ya untuk melakukan analisa, nggak asal-asalan bikin sinyal dengan waktu sekian, jam sekian, open posisi, nggak seperti itu ya. Itu sinyal yang salah. Contohnya ya, saya buka lagi, kalau di sinyal dari Gain Hunter ya, sinyal dari Gain Hunter saja bentuknya nggak seperti itu teman-teman. Sinyal dari Gain Hunter itu bentuknya pending order, bukan langsung open posisi pada jam sekian sampai jam sekian. Dan ini pun juga ada waktu durasinya, antara pagi ketika sinyalnya itu saya kirim sampai dengan malam ya. Setelah itu nggak berlaku lagi dan sifatnya itu kayak gini, sell stop dengan angka di sekian, terus dikasih keterangannya juga. Sell stop ini sifatnya dia kontra trend atau tanpa ada keterangan kontra trend. Kalau kontra trend artinya itu dia melawan tren yang ada ya, atau sinyalnya itu memanfaatkan area-area ketika terjadi koreksi harga. Dan kemudian dikasih TP-nya juga. Dikasih TP-nya itu juga diletakkan di harga. TP-nya bukan sifatnya waktu ya, kayak di Sunton Capital tadi kan jam 21.25 sampai 21.29, 4 menit. Jadi kan itu sifatnya waktu, bukan harga. Nah, kalau di sini itu dikasih TP harga dan juga TP SL juga. Jadi komplit teman-teman. Sinyal yang bagus itu yang sifatnya seperti itu, yang ada analisanya juga. Dan di atas-atasnya sini juga dijelaskan juga mengenai analisanya. Misalnya nih untuk di pair GBP USD, area resisten di mana, terus berita-berita apa yang mempengaruhi dari GBP USD ini. Jadi teman-teman ketika open posisi itu sudah ada jawabannya, sudah ada alasannya ya, sudah ada yang membuat kuat ya. Kenapa teman-teman harus open posisi di GBP USD dengan level-level sekian, atau teman-teman open posisi di harga sekian. Nah, sekali lagi ya teman-teman, kalau menemukan ada broker-broker yang masih belum jelas, oke, wait and see dulu ya, wait and see. Dan kalau ada tawaran-tawaran broker yang kayak tawaran sinyal dan sinyalnya itu sinyal eksekusi instan langsung dengan waktu sekian sampai sekian, itu nggak masuk akal teman-teman ya, nggak masuk akal ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika memilih broker. Jangan sampai kejadian seperti ini itu terulang lagi.
Jadi mungkin itu saja ya untuk video mengenai Sunton Capital ini dari saya. Dan mungkin ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir. Semoga masalah dari Sunton Capital ini cepat selesai. Dan semoga nggak ada lagi yang menjadi korban dari broker-broker yang scam seperti ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.